Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung live sama Teteh Him di sini ya. Cuman kalau untuk siang hari menuju ke sore ini, insya Allah ini Teteh udah lama banget ya nggak ngaji nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk siang hari ini, yuk kita lebih fokus saja ke ngaji ya. Karena udah lama nih Teteh nggak ngaji ya. Udah berapa hari ya Teteh nggak live ngaji? Udah 4 hari ada mungkin ya. Mudah-mudahan pada siang hari ini ada sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita yang bisa kita simak ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Oke, ini udah langsung ada yang bertanya nih. Teteh katanya kalau makam Nabi Adam kan ada di Hindia. Kalau makam Siti Hawa ada di mana? Ada di Arab. Ada di Arab Kak Galih, ada di Arab, ada di Jeddah. Tapi Teteh sendiri juga belum pernah berziarah ke sana. Teteh sendiri juga belum pernah berziarah ke sana no, ke Jeddah. Cuman Teteh pernah baca di dalam kitab Bidayah wa Nihayah bahwa makamnya Siti Hawa itu ada di Arab, ada di Jeddah. Makanya namanya Jeddah. Kakak tahu nama itu Jeddah? Jeddah itu nenek artinya Kak, nenek. Karena Siti Hawa itu kan nenek moyang kita ya. Sehingga kota itu pun dikatakan dengan kota Jeddah. Artinya nenek, karena nenek moyang kita. Itu ada di Arab Kak. Teteh bener katanya kalau udah menikah itu harus langsung dijima biar gak digunduluin setan. Kata siapa Kak Fahmi? Kata siapa Kak Fahmi? Teteh baru mendengar ada statement seperti itu. Oke, maaf nih Kak Fahmi. Kak Fahmi, Teteh tuh belum pernah dengar gitu ya. Atau misalkan Teteh tuh belum pernah sempat baca di dalam beberapa referensi kitab ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga di dalam beberapa referensi kitab. Kalau misalkan pasangan suami istri itu mau beribadah, maka itu harus berdoa dulu kepada Allah. Harus ingat dulu kepada Allah. Seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk statement itu Teteh belum pernah sempat dengar gitu ya. Misalkan ini ada beberapa di dalam beberapa referensi kitab. Yang Teteh masih ingat itu misalkan ada di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir itu Kak. Jadi di sana kan ada ibarat idza jama'ar rajulu, misalkan di mana ada seorang suami kemudian yang menjima gitu, ahlahu kepada keluarga, kepada ahlinya. Maksud ahli di sini itu adalah kepada istrinya. Falamma yusammi, kemudian sang suaminya misalkan tidak mengucapkan asma Allah, maka intawa aljanu ala ihlihi, maka di sana bahasanya intawa aljanu. Maka di sana akan ada jin yang ikut bergelantung. Ih, ngeri banget. Itu bahasa referensi kitabnya gitu. Ikut bergelantung di mana? Ikut bergelantung di area milik laki-laki. Seperti itu. Fajama'a ma'ahu. Kemudian pasangan suami istri tersebut melakukan ibadah bareng-bareng dengan si jin tersebut. Jadi makanya untuk para suami istri kalau misalkan mau ibadah itu jangan lupa untuk mengingat dulu kita kepada Allah. Aduh Teteh aku nggak tahu nih misalkan doanya. Oke, kalau nggak tahu doanya udah kita cukup mengucapkan basmalah aja. Cuman kalau adab tata keramanya, itu harus diucapkan di dalam hati. Tak perlu diucapkan oleh lisan, cukup di dalam hati aja, ya. Jadi boleh dong Teh kalau pengantin baru jimaknya ditunda dulu, boleh. Tergantung sepakat sih. Ya tergantung kesepakatan lah Kak Fahmi. Tergantung kesepakatan karena misalkan pengantin baru nih, ternyata ketika pengantin baru itu istrinya ternyata misalkan menstruasi gitu kan. Aduh aku menstruasinya suka lama, aku menstruasinya suka sampai 13 hari misalkan, baru hari pertama aja udah langsung menstruasi hari pertama. Nunggunya katanya suka lama nih misalkan 13 hari. Maka gimana ya, udah misalkan mencari kesepakatannya, wis deh. Aku tidak bisa melakukan ibadah dulu nih pengantin barunya. Ya gak apa-apa, yang penting ada kesepakatan. Ya, yang sama-sama ridho. Atau misalkan seperti apa nih kasusnya, misalkan misalkan ini suaminya tentara gitu, ketika siangnya ijab kabul, ada tugas dari pemerintah mau tidak mau misalkan harus pergi ke kota mana misalkan,
meninggalkan istrinya selama 2 minggu misalkan, ya otomatis tidak bisa ibadah ya. Di sana nggak apa-apa kalau misalkan pasangan suami istri tersebut itu sudah sudah ada kesepakatan lah. Itu nanti kita bisa dilihat lah di dalam kitab Muthalib An-Nuha, kalau nggak salah ada pembahasannya di sana ya. Iya, Kak Hanapi. Iya, Kak Hanapi. Kak Hanapi itu kalau misalkan Kakak Hanapi kalau Kakak Hanapi tidak punya sakit asam lambung, itu menyeduhnya kayak kopi biasa aja. Kalau Kakak Hanapi itu tidak punya asam lambung, Kakak Hanapi itu menyeduhnya tuh kayak kopi biasa aja ya, kayak kopi biasa aja. Di apotek itu belum ada Kakak Matsudi. Di apotek itu belum ada. Teteh masih fokus berjualan secara online, Kak. Teteh mau memperkuat dulu penjualan secara online. Tapi kalau Kak Matsudi di online itu ada, mau di toko orange, di toko biru, di toko hijau atau lewat Wawa itu ada gitu Kakak ya. Cuman kalau untuk secara offline Teteh belum merambah jual pasar ke sana. Waalaikumsalam. Teteh boleh nanya, kalau kita terlalu panjang doanya nggak keburu mati burungnya? Ya doanya pun pendek kan udah tadi Teteh kata. Emang Kakak Mas Arjun itu ketika mau ibadah baca dulu Yasin? Kalau baca dulu Yasin, iya itu kepanjangan Kak. Kalau kita nggak tahu doanya udah cukup pakai doa yang pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim pun jadi. Atau Kak Mas Sarjen pengen nggak sama Teteh diijazahkan doa ini bagi para suami nih. Teteh ijazahkan sedikit. Bagi para suami yang sekarang lagi mendengarkan yang udah punya keluhan ketika ibadah, ada doanya loh khusus ada. Doanya ini Kak, catat Kak doanya. Allahumma qawwi dzakari fa innahu manfaata li ahli. Itu Kak Mas Arjun, itu doanya. Bagi para suami yang misalkan ketika ibadah tuh sudah punya keluhan, agak lembek loyo, cepatnya keluar misalkan. Itu doanya. Ya, yang barusan Teteh sampaikan. Ketulis gak Kak Mas Arjun? Allahumma qawwi dzakari fa innahu manfaata li ahli. Saran buat calon pengantin baru. Calon pengantin baru sekarang Teteh banyak sekali tipsnya. Ngaji. Terlalu banyak Kakak. Ya, terlalu banyak nggak bisa bahas di sini. Ngaji, apalagi kalau misalkan Kakak yang bertanya sebagai seorang suami, maka ketika kita belum menikah, tanggung jawab di akhirat kita memikul tubuh kita sendiri. Ya. Ketika kakak khodim nanti sudah mempunyai istri, maka di sana di depan Allah pertanggungjawabannya semakin besar, pertanggungjawaban memikul sang istri. Jadi kalau misalkan nanti istri kakak khodim yang tidak mengetahui akan amal kewajiban ibadah yang harus ia lakukan, maka kewajiban kak khodim memberitahu kepada istrinya. Misalkan istri kak khodim tidak paham di dalam bab air, di dalam bab haid, di dalam bab sholat, di dalam bab wudu, yang harus dilakukan setiap hari kewajiban itu, maka kewajiban seorang suami yang memberikan ilmunya kepada istrinya. Kalau misalkan sang suami tidak memberikan ilmu, maka dosa itu ada di pihak suami. Maka ya udah, bagi seorang suami mau tidak mau cari ilmu agama, kewajiban itu. Teh katanya gak boleh ya mengucapkan selamat pengantin baru atau semoga banyak momongan. Oke. Teteh paham ini yang bertanya ke Aping. Teteh paham. Memang di sana ada bahasa. Teteh pernah lihat di dalam kitab apa ini ya? Ya, di dalam kitab Adzkar An-Nawawi Kak Aping. Dalam kitab Adzkar An-Nawawi di sana ada pembahasan yang apa ya? Rafa wal banin. Teteh ingat. Jadi di sana ada Rafa wal banin di dalam kitab Adzkar An-Nawawi. Jadi dalam kitab Adzkar An-Nawawi di sana bahasa yukrahu, dimakruhkan, tetapi bahasanya makruh Kak, bukan haram. Yukrahu dimakruhkan ayyuqala. Misalkan kita mengucapkan al-mutazawwiji, misalkan di depan kita itu ada pengantin baru. Misalkan kita mengucapkan kepada pengantin baru birrafai wal banin. Di dalam kitab itu tidak boleh mengucapkan rofa dan tidak boleh mengucapkan banin. Apa itu rofa atau apa itu banin? Rofa itu kan dari rifa. Kalau contohnya kayak gimana ya rofa ya? Misalkan misalkan
Selamat menikah. Nah, itu udah biasa ya. Oh, selamat menikah. Nah, itu makruh kalau kita mengucapkan itu. Atau misalkan selamat bersanding ya di pelaminan. Atau selamat menempuh hidup baru. Itu banyak banget ya yang mengucapkan seperti itu. Atau misalkan apalagi nih. Selamat melepaskan masa lajang. Nah, itu sebetulnya lantunan doa-doa itu termasuk rofa atau riva. Dan di dalam kitab Adzkar itu termasuknya makruh. Kita mengucapkan seperti itu. Atau kita mengucapkan banin. Kalau banin itu misalkan, oh semoga lekas punya anak ya, misalkan. Semoga cepat diberikan keturunan ya. Kurang lebih lah seperti itu. Itu termasuknya banin. Dan di dalam kitab itu makruh. Kenapa makruh? Karena doa-doa itu yang sifatnya sementara. Alasannya itu. Karena doa-doa itu yang sifatnya sementara. Jadi baiknya yang sudah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita semua sudah pada tahu ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu adalah doa yang disunnahkan atau yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teteh kalau udah lamaran, udah tunangan, tapi ternyata nih batal nih katanya nikahnya. Oh, sedih nih. Apa boleh cincinnya diminta lagi? Aduh. Iya. Ini udah tunangan nih ceritanya. Udah tunangan, tapi nikahnya tapi mau rencana nikahnya gak jadi. Apakah boleh itu cincinnya diminta lagi? Baik. Kalau kegaliban ya, kalau kita lihat kegaliban yang ada di daerah adat di Indonesia ini ya. Oke, ini kayaknya nyambung dengan pembahasan, ini ada nih pembahasan ini di dalam kitab I'anatul Talibin ya. Halo Kak Din, Teteh lagi ngaji nih Kak Din. Dengerin nih Kak Din, Teteh lagi ngaji nih. Ini ada kakak, kalau ada ini, Teteh sambungkan di dalam referensinya di dalam kitab I'anatul Talibin ya Kak. Mayoritas di Indonesia ini bermadhabnya Imam Asy-Syafi'i ya, sehingga Teteh mengambil kitab I'anah yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Maka di sana dijelaskan dalam kitab I'anah, sebetulnya bagi laki-laki yang pelamar itu boleh Kak menarik lagi hadiahnya. Ketika sudah tunangan, misalkan memberikan cincin 5 gram, 10 gram, tapi dengan ada kejadian tertentu sehingga tidak jadi rencana untuk menikahnya. Apakah boleh itu laki-laki tersebut mengambil kembali? Boleh. Tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram, tidak makruh. Tetapi bahasanya boleh. Kalau boleh ya tergantung laki-lakinya. Kalau misalkan ingin diambil lagi silahkan ambil. Kalau misalkan tidak mau mengambil, hanya emas 5 gram. Kayaknya aku malu banget misalkan harus mengambil lagi itu emas 5 gram. Ya udah dah. Tidak terlalu berat uang emas 5 gram buatku, aku nggak mau lagi ambil, ya udah terserah. Tapi kalau misalkan kita merasa nyesek, ingin diambil kembali 5 gram tersebut, tidak apa-apa. Boleh kalau di dalam kitab I'anah itu boleh. Apa alasannya boleh? Karena alasannya boleh, sebab hadiah tersebut itu diberikan kepada wanita tersebut. Maksudnya adalah sebagai kayak suatu ikatan agar paham ya? Ikatan agar wanita ini sudah ada yang, tuh bahasa Indonesia nantinya nyangcang teh. Ya mungkin udah ada yang mengikat lah, ibarat bahasa Indonesianya gitu. Kalau wanita ini sudah ada yang mengikat lah oleh laki-laki tersebutnya, itu diikatnya tandanya menggunakan cincin tersebut. Nah seperti itu. Jadi karena nikahnya nggak jadi ya nggak apa-apa. Wong itu tandanya juga untuk sebagai pengikat kok, seperti itu. Teteh kalau nemu uang tapi di rumah sendiri, apa itu pasti halal milik kita? Ya belum tentu lah Kak Ansor. Belum tentu lah Kak Ansor, setiap apa yang di rumah itu kalau misalkan kita yakin kalau itu bukan milik kita, ya bukan milik kita. Bukan mentang-mentang itu uang ada di rumah kita. Ya Kak Ansor, aduh ini ada dompet nih warna merah, perasaan aku gak pernah beli gitu dompet yang warna merah, ternyata ketika dibuka uangnya gede nih, ada 10 juta nih kata Kak Ansor. Ya Kak Ansor, itu Kak Ansor pernah gak membeli ada dompet warna merah? Yakin itu kita punya uang di sana? Oh enggak, ya udah berarti itu bukan milik kita. Bukan berarti itu
barang yang ada di milik kita itu semuanya jadi milik kita, mungkin ya kalau begitu bagaimana? Ya kita wajib untuk memberikan tahu. Ya, mungkin coba kita ingat-ingat. Ya, mungkin ada tamu yang datang ke rumah kita, mau saudara, mau tetangga, mau siapapun, ya harus diberitahu kalau barangnya itu tertinggal. Jadi itu hukumnya sama kayak lukotoh lah Kak, kalau dalam fikih. Kayak lukotoh itu seperti barang temuan, kayak barang temuan di jalan, kayak barang temuan di pasar atau di tempat umum misalkan.